langsung kita akan lanjut ke bab latihan mandiri 3 bagian 2 pembahasannya ya. Jadi pernyataan yang benar mengenai senyawa CH3COH ini adalah asam karboksilat. Asam karboksilat CH3COH itu CH3COOH gitu caranya ya. Ya, jadi gini, kita bikin uraikan dulu. Bersifat optis aktif katanya. Mungkin nggak bersifat optis. Apa optis aktif? Optis aktif itu mengandung atom C chiral. Apa C chiral? Atau asimetris. Apa asimetris? Itu adalah mengikat atom C yang mengikat empat gugus yang berbeda. Baik, sekarang kita buktikan. Mungkin nggak si ini punya optis aktif. C H-nya 3, CO OH. Nah, kita lihat. Optis aktif itu harus mengandung 4 atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Atom C ini udah tidak mungkin karena si atom C ini hanya mengikat 3 gugus. Dia hanya mengikat 3 gugus yang berbeda. Gugus ini dan gugus yang atom C yang kedua yang ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena ada 3 atom yang sama. Nah, jadi dia tidak bisa bersifat optis. Kemudian yang B, orbital hibrida yang digunakan atom O yang mengikat H untuk berikatan adalah sp2. Jadi ingat ya, orbital hibrida itu kita ada 3 macam. C, N, O. Kalau dia tunggal semua berarti dia semuanya sp3. Kalau ada rangkap 2 semuanya sp2. Kalau ada rangkap 3 semuanya sp. Nah, sekarang kita lihat atom O yang mengikat H, berarti yang ini atom O nya. Ternyata dia tunggal semua, berarti dia sp3. Kalau yang atom C sini dia mengikat 2 yang tunggal tapi ada rangkapnya. Karena ada rangkap 2 maka dia sp2. Sama atom O ini juga dia punya rangkap 2, berarti dia sp2. Atom C yang ini tunggal semua, berarti dia sp3. Sudah, kita cocokkan. Orbital hibrida yang digunakan atom O yang terikat pada atom C yang berikatan adalah sp3. Salah ya, harusnya sp2. Yang D, orbital hibrida yang digunakan atom C yang mengikat atom O untuk berikatan adalah sp2. Nah, ini benar ya? Benar. Yang D. Larutannya tidak dapat menghantarkan listrik. Salah ya, harusnya dapat menghantarkan listrik karena dia sifatnya asam. Semua asam dapat menghantarkan listrik. Jadi yang D jawabannya. Kemudian yang kedua, yang nomor 6, senyawa penarik seks lalat rumah adalah mus calur. Rumus struktur mus calur adalah bla bla bla. Jika mus calur direaksikan dengan bromin, dihasilkan senyawa yang memiliki massa molekulatif sebesar bla bla bla. Nah, ini soalnya mudah, tapi kalau belum paham konsepnya susah.
Bromin itu termasuk ke dalam senyawa halogen, golongan halogen, unsur halogen F, Cl, Br, I. Mereka itu bisa menjadi agen pengadisi. Apalagi di sini ada ikatan rangkap 2. Nah, ini udah pasti nih. Kalau ikatan rangkap 2 ketemu dengan golongan halogen ini, nah ini udah pasti reaksinya adalah adisi. Ingat ya, harus paham. Jadi nanti ketika cara gampangnya, ini ketika ini direaksikan aja langsung ya, direaksikan dengan Br2. Br2 itu bromin ya. Nah, Br2 ini akan mengadisi ikatan rangkap 2 nya jadi tunggal. Artinya apa? Jadi si Br2 nya akan masuk ke dalam struktur ini. Jadi nanti seperti ini bentuknya. CH3, CH2, 7, CH, Br. Nah, masukin aja Br. Nah, jadi tunggal. Set. Nah, CHBr. Kemudian CH2, 12, CH3. Nah, udah. Nah, nanya apa dia? Nanya massa molekul relatif. Jadi sebenarnya MR-nya doang. Ya udah, kita hitung aja. C-nya ada berapa? 1 di sini. Di sini kan 1 kali 7 berarti 7. 1 tambah 7 8. 9, 10. 10 tambah berapa ini? 22. 12 ya. C-nya di sini 12. Berarti dia 12 tambah 10 22 tambah 1 23. Salah. 23. Hanya berapa? Hanya 3 tambah 14. 17, 18, 19, 19 tambah berapa? 24 ya. 24 berarti 43, 43 tambah 3 46. Kemudian BR-nya berapa? BR-nya 2. 1 tambah 1 2. Ya sudah, C-nya berapa? Berapa AR dari C? 12. Berarti 12 dikali 23. Hanya berapa airnya? 1, berarti 1 dikali 46. BR-nya berapa? 80, berarti 80 dikali 2. Nah, hitung aja. Berarti berapa nih? 12 dikali 23. 276. 276. Ini 46, ini 160. Tambah 46 tambah 160. 482. Gampang ya, gampang mah 6 482. Berarti jawaban adalah yang C. Sederhana ya soalnya. Baik, sekarang yang nomor 7. Sebanyak X cuplikan FeSO4 7H2O dilarutkan dalam air. Nah, ini soalnya ini adalah senyawa hidrat ya. FeSO4 7H2O ini adalah senyawa hidrat. Senyawa hidrat. Jadi ini titik ini artinya H2O-nya nempel pada FeSO4 tapi dia tidak membentuk senyawa. Artinya kalau kita panaskan maka H2O-nya akan dengan mudah lepas. Tapi kalau kita timbang, H2O-nya akan ikut masuk ke dalam masanya. Sehingga MR-nya adalah MR dari totalnya. Baik, gimana? Jadi gini ya. FeSO4 7H2O itu direaksikan dengan bla bla bla. Nggak usah kita ketahui juga nggak apa-apa. Menghasilkan FeOH3 kali. Kemudian disaring, dipanaskan. Panasin aja jadi Fe2O3. Ternyata terbentuk 9,6 gram Fe2O3. Nah, besarnya X adalah, X itu apa sih? Oh ya, hitung. Ditanyakan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah massa dari senyawa hidrat.
atau X. Ya sudah, ini caranya. Pertama-tama, langkah pertama, kalau soal seperti ini, itu kita cari molnya dulu. Apa rumusnya mol? Mol sama dengan massa per mR. Massa siapa yang kita cari? Nah, dari massa yang diketahui bahwa masanya, berarti massa dari si Fe2O3. Jadi 9,6 per, wah MR nya belum tahu ya. Oke, kita cek dulu MR nya. MR dari Fe2O3 berapa? Fe nya kan 56 dikali 2 ditambah 16 dikali 3, jadi 112 ditambah 48 sama dengan 160. Berarti 160 ini hasilnya berapa? 0,06 mol. Nah, udah. Setelah itu diapain? Berarti mol dari si Fe2O3 adalah 0,06 mol. Nah, ingat ya, kalau sudah ada mol gini, nyari massa berarti kita harus cari mol. Mol siapa? Mol semua yang terlibat zatnya. Baik, kita setarakan dulu ya. Oh, ternyata di sini Fe-nya 2, di sini baru 1. Ya udah, kita kasih koefisien 2, setarain. O-nya nggak usah ditarain. Kenapa? Nah, kita nggak butuh. Kita butuh Fe-nya. Di sini juga F-nya dikali 2 dulu. Baik, sudah ya. Nah, ingat ya, kalau soal kayak gini nyari mol di sini gimana caranya? Ke atas dibagi ya, dibagi. Kemudian kalau ke samping dikali. Berarti dibagi berapa? Dibagi 1 karena nggak ada apa-apa. 0,06 dibagi 1, 0,06 dikali 2 berapa? 0,12. 0,12 mol. Baik. Nah, sekarang baru kita cari massa dari si itu. Oh, tapi sebelumnya kita harus nyari apa dulu? Nyari mR. Kenapa? Karena kan mol sama dengan massa per mR. Berarti massanya mol dikali mR. Nah, mR-nya harus dijumlahkan semua. Baik, jadi kita hitung mR-nya dulu ya. MR dari senyawa tersebut hidrat. MR-nya, Fe-nya kan 56. Cukup nggak nih? Kita panjangin lagi. MR-nya 56, Fe 56. Ditambah S-nya berapa? 32 ditambah O-nya 16 dikali 4 ditambah, nah tambah apa? Tambah H2O nya. H2O H2O itu berapa MR nya? H kan 1 ya, di sini nggak ada ya. H sama dengan 1. H 1 kali 2 tambah 16 kan O nya 16, 18. Berarti 18 dikali 7. Nah gitu ya, 18 kali 7 ini 16 kali 4. Nah, berapa jadinya nih? Jadi 56 ditambah 32 ditambah 64 ditambah berapa? 126. Berapa hasilnya? 278. Nah, berarti molnya kan apa tadi? Molnya kan 0,12. Ingat ya, molnya yang ini. Molnya yang ini ya. Mol yang ini kita gunakan untuk ini. 0,12 dikali 278. 3 sama dengan berapa? 33,36. 33 33,36
dibulatkan menjadi 33,4 gram. Berarti jawabannya adalah yang ya, itu ya. Jadi seperti itu, semoga dipahami dan semoga kalian bisa lebih serius dalam belajar ya, karena UTBK tinggal sebentar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.